Jika dia benar-benar sepraktis dan secakap yang kau katakan, dan bisa membantu aku menyelesaikan masalah ini, aku akan berdiskusi dengan mitra bisnisku dan memberinya beberapa poin tambahan, agar dia bisa bertanggung jawab atas produksi dia. Pasti punya masa depan yang cerah. Terima kasih. Kamu sama-sama. Kamu sudah minum, apakah kamu butuh sopir pengganti? Aku sudah menelepon, aku memesan sopir pengganti elektronik. Lantainya sangat licin. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Bukankah ini sepatu yang kuberi kamu? Mereka sangat cocok dengan pakaianmu. Kalau tidak aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Stasiun bawah tanah sangat dekat, tepat di depan. Aku pergi dulu ya, dadah. Tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Nih. Aku baru saja lewat toko bunga, dan membelikanmu satu buket bunga. Terima kasih sudah makan malam bersamaku. Hari ini suasana hatiku sangat buruk. Tapi sekarang aku merasa jauh lebih baik. Akhir pekan yang menyenangkan. Ini cuma satu buket bunga untukmu. Jangan berpikir macam-macam. Tidak ada maksud lain, ambil saja. Seseorang memberimu bunga. Ambil saja, ambil. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau kasih bunga kan? Aku akan membantu mengantarkan. Bunga itu ambil saja, kenapa? Kamu ikut campur? Ini urusanku. Jangan pukul dia. Dia pacarku. Baichuan, apakah kamu baik-baik saja? Baik. Aku akan carikan sopir pengganti untukmu. Tidak, aku bisa naik taksi. Maaf, jika kamu tidak setuju dengan kerjasama ini, aku tidak keberatan. Kesan dari pertemuan ini memang tidak terlalu bagus. Kan? Maaf. Wang Bochuan. Kenapa? Beritahu aku kenapa. Bukannya kamu punya kemampuan untuk memukul orang? Kenapa kamu tidak berani memberitahuku? Kenapa kamu memukul orang? Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bekerja sebagai supir yang ditunjuk? Kamu baru saja memukul seseorang, kamu tahu. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri? Kamu tahu, ITU? Beritahu aku kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena aku sekarang bangkrut. Dan aku cekat kalah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut jika aku berinvestasi sembarangan, aku akan kehilangan uang. Aku takut melihatmu ragu-ragu untuk berbicara. Aku takut kamu akan memandang rendah. Kamu lihat aku tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Aku cekat akan siniwa ini. Apakah ini alasan? Menurutmu aku tidak tahu? Ada seorang pria yang terus memanggilmu kan? Mereka lebih baik dariku. Lebih kaya dariku, lebih mampu. Dariku, dan mereka lebih memenuhi syaratmu daripada aku kan? Lihatlah tas itu berisi pakaian bunga. Dan sepatu apakah? Kamu pikir aku buta? Aku bisa melihat. Aku mengerti.
Ketika kita sampai di hotel, luka-lukanya sudah diobati. Jangan khawatir. Perjanjianku masih berlaku. Tapi hanya demi kamu. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menyerah padanya? Percayalah padaku, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Apakah Andi ada di sana. Aku ingin melihatmu. Terima kasih karena tidak menanyakan apa yang terjadi. Ini sangat bodoh. Tidak bisa dijelaskan. Aku merasa kecewa yang tidak bisa dijelaskan. Apakah karena Wang Baichuan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak bahagia? Katakan padaku kamu. Tidak bahagia. Aku hanya tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Dia bekerja sebagai sopir destinasi. Kamu tahu? Aku pikir dia sedang berusaha keras mencari jalan. Berusaha keras menyelamatkan perusahaannya. Berusaha keras mencoba bisnis baru. Tapi ternyata dia cuma bekerja sebagai sopir destinasi. Kalau aku tidak kebetulan bertemu dengannya bersama teman-teman saat makan malam, aku tidak akan tahu kalau dia bekerja sebagai sopir destinasi. Mungkin dia belum menemukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku mengerti, aku benar-benar paham. Aku sudah sangat berhati-hati. Sejak perusahaannya tutup, aku takut menyentuh harga dirinya. Aku takut dia akan merasa lebih buruk. Aku tahu dia juga sama seperti aku. Bibi Xiaoqiu selalu bertanya padaku, kenapa aku tidak pergi mencari Wang Yang Tan? Aku hanya bisa tersenyum padanya. Apa yang bisa kukatakan? Bisakah aku bilang aku tidak berani menghadapi Wang Baichuan? Apa kamu tahu bahwa kita saling peduli sekarang sampai-sampai kita tak sanggup berada di ruang yang sama bersama-sama lagi? Aku tahu. Tidak ada yang memalukan dari Wang Baichuan bekerja sebagai sopir destinasi. Karena aku memilih untuk bersamanya. Aku seharusnya maju dan mundur bersamanya. Tapi ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Aku tidak takut susah atau lelah. Tapi aku hanya takut melihat matanya. Aku tidak bisa melihat harapan sekarang. Aku benar-benar tidak bisa. Melihat harapan. Oh, maafkan aku bercerita. Semua ini padamu, ini sungguh benar. Aku tidak menyangka harus bicara begitu banyak padamu. Maaf sudah menyita waktumu. Jangan berkata seperti itu. Kita kan sahabat baik. Telingaku selalu ada saat kamu butuh didengarkan. Dan itu tak masalah. Berapa lama pun tidak perlu. Terlalu banyak detail. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakannya. Kamu cukup tahu bahwa
Aku sangat kecewa padanya. Dan pada diriku sendiri. Bukankah itu seperti kehidupan? Sudah kuduga. Sejak dulu. Tidak apa-apa. Mulai hari ini. Aku tidak lagi memiliki ilusi. Aku harus menerima kenyataan. Kenyataanku sebagai Fan Shengmei memang seperti ini. Seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana membujukmu. Hanya ingin mengatakan bahwa, jika ada sesuatu yang perlu kulakukan, aku bersedia mencoba yang terbaik. Kamu paling mengerti aku. Hahaha. Perkenalkan aku dengan beberapa klien lagi. Terima kasih. Aku akan menyimpannya untukmu sekarang kamu. Sudah semuanya dikatakan. Tidakkah kamu merasa lebih baik? Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Pikirkan bagaimana kita akan menjemput Xiao Qiu dari rumah sakit besok. Dan telepon Guan-Guan serta yang lainnya untuk bergabung. Bagaimana kalau besok malam kita berpesta bersama? Mari bersantai dan bersenang-senang. Ide bagus. Xiao Mei, maafkan aku. Aku salah. Aku tahu seharusnya aku tidak berpikir terlalu banyak hari itu. Apalagi meragukanmu. Tapi aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku saat itu. Aku juga tahu bahwa kamu berhubungan dengan begitu banyak orang di perusahaan setiap hari. Dan setiap dari mereka begitu luar biasa. Aku terlalu tidak percaya diri. Aku takut tidak bisa memenuhi harapanmu. Dan bahkan lebih takut bahwa aku tidak bisa mempertahankanmu. Apakah kamu punya anggur? Jangan minum. Mengapa kamu peduli padaku? Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Berhenti di situ. Wang Baichuan, aku bilang berhenti di situ. Kamu pengecut. Tidakkah kamu merasa kamu pengecut? Siapa bilang kamu akan menggendongku sepanjang hidupmu? Siapa bilang kamu tidak akan pernah melepaskanku? Apapun yang terjadi. Siapa bilang aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, memberiku rumah, dan membuatku hidup lebih bahagia dari siapapun? Bukankah kamu tertipu dalam bisnis? Bukankah uangmu dicuri? Bukankah perusahaanmu bangkrut? Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jika kamu kehilangannya, bagaimana jika perusahaanmu hilang? Apakah kamu begitu terpuruk? Tidak masalah jika kamu tidak punya kemampuan, tapi kamu masih meragukanku. Kamu meragukan dirimu sendiri. Kamu bilang kamu bukan pengecut. Apa kamu? Berbaliklah dan lihat aku. Aku ingin kamu melihatku. Kamu tidak punya kepercayaan diri untuk mengacaukan hidupku. Jadi kamu tidak seharusnya memprovokasiku. Jika kamu memprovokasiku, kamu harus bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab dengan tegas. Seperti seorang pria. Tapi kamu meremehkanku. Terlalu banyak jika aku ingin mencari pria kayak aku. Sudah menemukannya sejak lama. Aku tidak perlu membuang waktu denganmu sampai sekarang. Aku berkata pada diriku sendiri setiap hari bahwa pria ini mencintaiku. Ketika aku bersamanya,
Betapapun lelah atau sulitnya, aku tidak akan tekad karena aku tahu dia akan memberiku yang terbaik. Lambat laun aku akan bersamanya di Shanghai. Berakar di Shanghai. Kami berdua akan seperti orang yang lahir di kota ini. Kami akan memiliki dunia kami sendiri dan rumah kami sendiri. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya menginginkan rumah yang hangat. Seperti semua orang biasa di kota ini. Hidup yang stabil. Dan pekerjaan yang stabil. Aku tidak ingin menjadi kaya. Tapi mengapa? Semua hal di kota ini tidak menjadi milikku. Dan tidak ada hubungannya dengan saya. Oh, saya 31 tahun. Saya sudah tua sekali. Tapi sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya benar-benar tidak punya apa-apa. Ah, eh. Xiao Mei. Saya pergi menemui Tuan Chen untuk meminta maaf kepadanya. Dan kedua, untuk memperjuangkan proyek air Treasure. Saya tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu. Akhir-akhir ini, saya benar-benar brengsek. Khawatir tentang segalanya saya. Ditipu ratusan ribu yuan. Tampaknya saya telah kehilangan semua kepercayaan diri saya. Tunggu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya membeli sarapan dan memakannya di meja luar. Sebelum berangkat kerja. Baiklah. Saya mengerti. Saya tidak akan bicara lagi. Tutup telepon. Bye. Saya Wang Baichuan. Kita bertemu beberapa hari yang lalu. Xiao Mei memberitahuku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Maafkan saya. Saya seharusnya tidak salah paham dan kamu. Seharusnya tidak. Saling memukul. Saya sering mendengar Nona Fen menyebut pacarnya. Tapi saya tidak menyangka itu seseorang seperti kamu. Menurut saya, kamu tidak pantas untuknya. Untuk Nona Fen, saya menerima permintaan maafmu. Mengapa ada sesuatu yang lain? Saya datang kemari bukan hanya untuk minta maaf, tapi juga untuk proyek air Treasure.
Beri saya 10 menit. Saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Air triasure bisa mengurangi nilai PM25 menjadi 0 dalam jarak tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sistem udara segar lainnya. Jadi memiliki persyaratan tinggi untuk host. Kabut asap paling parah selama musim pemanasan. Pelanggan membeli produk kami untuk memainkan peran di saat-saat kritis. Jika kami tidak bisa mengirim tepat waktu itu, akan merugikan perusahaan. Reputasi perusahaan memiliki dampak yang besar. Kami sudah berkonsultasi dengan ratusan pabrik di delta Sungai Yangtze. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas dalam waktu sesingkat itu. Kamu bertanya, apa solusi kamu? Solusi saya sangat sederhana, yaitu memencarkan produksi dan memusatkan perakitan. Saya juga pernah mendengar Xiaomei membicarakan situasi kamu sebelumnya. Kamu ingin mencari pabrik untuk menyelesaikan produksi sebanyak itu dalam waktu singkat. Ini pasti memiliki persyaratan. Untuk skala produksi dan tingkat pemrosesan pabrik, cukup sulit. Pabrik manapun yang bisa menerima pesanan seperti kamu, tidak akan tanpa pekerjaan di tangan. Gagasan saya adalah, jika mesin utama kamu dibongkar menjadi bagian-bagian, dan diproduksi oleh beberapa, atau bahkan lebih dari selusin pabrik bersama-sama, dan kemudian pekerja asli ditemukan untuk merakit, dan mengirim tepat waktu. Itu bukan tidak mungkin. Seperti yang kamu katakan, kamu punya sumber daya. Saya bekerja di Nantong selama beberapa tahun. Dan kemudian datang ke Shanghai untuk berkembang. Sebelumnya saya mengambil produksi suku cadang untuk beberapa AC besar saya. Sangat familiar dengan pabrik-pabrik di Sungai Yangtze. Delta ini daftar yang sudah saya buat. Daftar ini berisi beberapa pabrik OEM kecil yang pernah saya hubungi. Saya sudah mencantumkan skala produksi dan tingkat teknis mereka di bagian belakang. Itu layak, tapi bagaimana? Kamu bisa memastikan bahwa kualitas produksi beberapa pabrik memenuhi standar? Saya sudah memikirkan semua ini. Gagasan saya adalah membuat bagian-bagian sederhana oleh pabrik-pabrik di depan dengan teknologi rendah dan produktivitas tinggi, dan bagian-bagian kompleks oleh pabrik-pabrik di belakang. Saya sudah bekerja sama dengan pabrik-pabrik di belakang dan tingkat teknis mereka cukup baik. Kemudian kami akan mencari tempat di Shanghai untuk perakitan dan pengiriman terpusat. Halo Bibi Jiang. Pabrik asli kami berada di daerah terpencil, dan akan ada beberapa hari keterlambatan dalam logistik. Jika semua pengiriman dilakukan dari Shanghai, itu bisa menghemat waktu. Namun jika kita benar-benar ingin melakukan ini, harus ada seseorang yang mengawasi seluruh prosesnya. Bisakah kamu mengawasi? Begitu banyak pabrik sendirian? Aku tidak akan mengecewakan Xiaomei lagi. Aku akan segera membahasnya dengan mitra saya. Kamu harus segera menghubungi pabrik dan mulai bekerja. Segera setelah semuanya dikonfirmasi. Xiaomei. Aku telah sibuk dengan proyek Air Castle akhir-akhir ini. Berlarian kemana-mana. Saya rata-rata mengunjungi 3 atau 4 pabrik setiap hari. Saya sangat sibuk dan merindukanmu. Saya tahu kamu masih marah. Marah karena saya kurang percaya diri, dan menyerah pada diri sendiri. Marah karena saya tidak berguna. Tidak seperti seorang pria sejati. Kinerja buruk saya itulah yang mengecewakanmu. Jadi kali ini, saya akan memberikan segalanya. Jika saya gagal, saya tidak akan pernah kembali mengganggumu lagi. Ini adalah apa yang kamu tinggalkan padaku sebelum saya menarik jumlah dana ini untukmu secepat mungkin. Kamu bisa menggunakannya kapan saja. Namun, saya sarankan kamu
Menyimpan jumlah ini, sebanyak mungkin kecuali ada keadaan khusus lalu tarik setelah proyek selesai. Kalau tidak kerugiannya akan terlalu besar. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama Pak Chen, maafkan saya. Kamu bilang Wang Bochuan. Memberitahuku bahwa dia sibuk dengan proyek air Treasure baru-baru ini. Terima kasih atas kedermawanannya. Dan tidak mempermasalahkannya, terima kasih telah memberinya kesempatan ini. Ngomong-ngomong soal ini, saya harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena usahanya, kami masih akan kebingungan. Saya memintanya untuk mencoba sebelumnya, semata-mata demi pertimbanganmu. Saya pikir akan membantu pacarmu sebagai bantuan kecil. Tapi setelah bekerja sama selama ini, saya menemukan bahwa dia benar-benar sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jujur dan pekerja keras. Saya sudah memberitahu mitra saya bahwa setelah masalah ini selesai saya akan memberinya posisi untuk bertanggung jawab atas produksi. Terima kasih. Sama-sama. Dia telah membantu kita menyelesaikan krisis terbesar sejak berdirinya merek ini. Ini semua adalah hal yang seharusnya kulakukan. Lagi pula tolong sampaikan permintaan maafku kepada pacarmu. Aku dulu berpikir kenapa kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti itu. Tapi sekarang tampaknya dia tidak semburuk yang kupikirkan. Terima kasih. Hari ini aku pergi ke 5 pabrik. Dan semuanya berjalan lancar. Hari ini aku mengunjungi 4 pabrik dan progresnya sedikit tertinggal. Tapi untungnya, aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan 2 pabrik kecil tambahan. Dan berharap bisa mengejar ketinggalan. Hai Xiaomei. Aku akan segera kembali. Tinggal 1 pabrik lagi. Dan batch barang ini akan selesai tepat waktu. Oh, aku tahu aku. Mendengar APA yang dikatakan Tuan Chen pekerjaan yang bagus. Ya, aku tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan. Tapi aku merasa lebih bahagia. Aku merasa bahwa sekarang aku punya tujuan baru. Aku seperti orang yang benar-benar berbeda. Hei, Xiaomei. Aku merindukanmu. Aku hanya mengandalkanmu untuk melewati bulan ini. Apa kamu ada waktu luang sore ini? Jika kamu ada waktu, bisakah kita makan malam bersama? Aku punya kabar baik untuk disampaikan padamu. Baiklah. Aku akan memesan restoran dan menjemputmu saat waktunya tiba. Aku akan menelponmu ketika aku sudah sampai di depan rumahmu. Dah. Xiaomei. Perusahaan saya masih punya sisa 20.000 yuan. Setelah penyelesaian bulan ini, saya dapat 50.000 yuan. Hebat ya, bisa dapat sebanyak itu dengan cepat. Iya. Mr. Chen sudah mempekerjakan saya sebagai manajer profesional di Airbao. Saya ingin bekerja lebih giat. Dia bilang bulan depan akan naikkan gaji saya. Percaya deh. Orang tua. Saya dengar bisnis saya gagal. Dan juga tahu bahwa kamu selalu ada di samping saya di saat-saat tersulit. Mereka sangat tersentuh. Dan bilang, saya harus lebih baik ke kamu. Mereka menerima saya. Iya. Mereka menerima dan akhirnya setuju kita harus bersama. setuju. Hei Xiaomei. Biar saya tanya.
Apa impian terbesarmu di Shanghai? Kamu tanya. Padahal sudah tahu tapi tetap tanya. Ngapain punya impian? Kalau nggak punya uang. Kompleks perumahan baru akan dibuka minggu depan untuk komersial dan tempat tinggal nggak perlu daftar langsung bisa pindah bawa koper. Mana yang kamu suka? Uang muka 50%. Xiao Mei. Saya bilang akan wujudkan impianmu dan kasih kamu rumah di Shanghai. Dan kasih kita rumah. Kamu nggak perlu khawatir soal uang muka. Orang tua saya bilang, mereka akan kasih ke kita meski itu pinjaman. Ini beneran. Beneran. Bagus. Lihat tipe unit B menghadap utara dan selatan. Rumahnya proporsional. Dan fasilitas sekitarnya lumayan lengkap. Nama saya akan ditulis di sertifikat properti. Hei, Unit tipe apa yang kamu bilang? Yang ini? ya. Yang ini? Tidak perlu terlalu besar, yang ini terlalu besar menurutku. Kita bisa tinggal bersama di sini. Yang ini cukup 90 meter persegi cukup menurutku. Lihat bagaimana. Kalau apartemen 3 kamar, menurutku tidak perlu terlalu besar. 2 kamar. Cukup bagaimana? Menurutmu? Bagaimana kalau kita punya anak? Tidak. Kau masih di Nantong. Kawan, sejumlah barang baru akan segera diproduksi. Dan aku harus mengawasinya untuk mencegah masalah. Xiao Mei jangan khawatir. Aku akan ke sana besok pagi dan aku pasti akan sampai. Kalau begitu jangan jemput aku. Mari kita pergi terpisah untuk menghemat waktu. Bisa begitu? Kamu akan lala nayak kira pejai-pejai. Benar-benar tidak APA. Rumah sangat diminati sekarang, semakin lama kamu pergi semakin banyak yang terjual. Datang dulu, dilayani dulu, kamu tahu. Apartemen bagus tidak bisa menunggu kamu. Juga kamu harus berpakaian rapi saat pergi. Para wanita di kantor penjualan sangat materialistis sekarang. Mereka tidak mau berbicara denganmu. Karena kamu berpakaian terlalu santai. Oke, aku mengerti. Oke, sampai jumpa di kantor penjualan besok pagi jam 7. Oke dah. Hei Bu, kamu sudah pulang seharian. Aku tidak pergi sama sekali. Aku memikirkan pembelian rumahmu dan uang muka sudah siap? Jangan khawatir Bu, aku sudah menyiapkan semuanya. Anakmu bisa diandalkan untuk urusan ini. Kamu harus bisa diandalkan. Ibu akan mentransfer uang muka tepat waktu kepadamu. Perhatikan rekeningnya. Oke, aku mengerti. Terima kasih Bu. Hei gadis. Bergerak maju hei. Tuan, silakan online. Hei. Ada orang yang menunggu online, terima kasih. Ya, mengapa Anda terlambat datang? Apakah Anda Ada sedikit punya lalu lintas sarapan? di jalan, aku terlambat. Oh, Kaos eat. oh makan. Ayo. 2 cara ini silakan. Memiliki kursi silahkan. Oke, Anda berdua silakan ambil kursi di sini, ini adalah rencana denah kami, lihat dulu. Tidak perlu melihat, kami sudah dipesan kamar 3. Ya, kamar 3. Lantai 6 dan di atasnya bisa. Itu benar, kami memiliki ruang siap pindah. Dari tanggal 7 hingga tanggal 21. Kami ingin lantai ke-9, oke. Lihat kontrak terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah kami akan menandatangani tanda. Itu segera. Tidak ada masalah. Oke, maka 2 harus mengisi formulir.
Xiao Mei, apakah Anda ingin melihat lebih banyak pada rincian? Jika ada yang lainnya, tidak pantas kami bisa menyesuaikannya. Mohon maaf Pak, kontrak kami semua sama. Kecuali tempat isi. Tidak ada ruangan untuk modifikasi. Apa ini Sinterklas yang salah? Baicuan kontrak ini disatukan secara nasional. Dan tersedia secara online. Benar Kak Xiao Mei. Bagaimana dengan ini? Saya akan membawanya ke rumah lain besok untuk melihat-lihat. Mereka mengatakan di tempat lain bahwa semua yang di sini dapat diubah. Apa Anda mengerti? Ini disatukan secara nasional dan tidak dapat diubah. Gak pernah beli rumah. Sebelumnya haha ini tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, ada saya cancel. Karena masih ada banyak yang menanti. Jika kami sungguh menginginkan. Kontrak and barkan saya menggabung lagi. Oh tidak, saya sudah cek dan semuanya baik-baik saja. Saya sudah cek. Semuanya sebenarnya saya juga sudah mengunjungi properti lain. Lokasi dan aspek lainnya lebih baik daripada yang ini. Mereka berencana membangun gym di lantai bawah. Dan bioskop besar di sebelahnya. Kamu pikir kita bisa lanjut saat waktunya tiba kita? Juga berencana di sini. Dan di masa depan fasilitas kita akan lebih lengkap. Dan peralatannya akan lebih canggih. Kamu dengar itu? Kamu adalah orang yang selalu ambisius. Rumah ini sangat bagus dan memiliki rasio harga yang sangat baik. Yang kamu rencanakan lebih mahal kamu tahu. Selain itu menurutku komunitas ini sangat bagus. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Tata letaknya bagus dan pencahayaannya sangat baik. Ini. Di lantai 9 betapa hebatnya. Ini pertanda baik untuk bisnismu. Nama siapa yang harus ada di akta properti. Kedua. KTP kita berikan KTP-mu padaku, aku akan fotokopi. Sayangku. Tuan KTP-mu. KTP. Oh. Ada apa? Kamu tidak lupa KTP-mu. Kan Ibu? Akan transfer uang muka. Padamu tepat waktu, mohon perhatikan rekeningnya. Oke, aku mengerti, terima kasih Ibu. Kemudian aku harus memberitahumu satu hal. Hanya namamu yang bisa ditulis pada kontrak ini. Ibu, aku sudah memberitahumu tentang ini sejak lama. Lihat bisnisku gagal dan Xiao Mei selalu mengikutiku. Ada juga pria kaya yang mengejarnya tapi dia tidak setuju. Dia juga memperkenalkanku pada beberapa bisnis. Itulah mengapa aku bisa menghasilkan banyak uang bulan ini. Ibu, bukankah akan lebih baik memiliki satu orang lagi yang mencintai anakmu? Tidak, Feng Mei sekarang bisa diandalkan. Dan ibu mengerti semuanya. Tapi selain dia, keluarganya semua preman. Kakaknya sudah siap menuntutnya. Apakah kamu tahu? Kalau ada sesuatu yang terjadi pada rumah ini, ayahmu dan aku akan kehilangan semua tabungan hidup kami. Kami akan melompat dari lantai 18. Ibu tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Xiao Mei juga bilang, kakaknya tidak mampu membeli rumah ini. Kamu lihat dari sudut pandang hukum. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, ayahmu dan aku akan pergi dan membeli kontrak untukmu. Kalau tidak, jangan tanda tangani uang muka hari ini dan anggap saja itu sebagai uang yang terbuang. Ayahmu akan mengganti. Ibumu. Tulis namaku di. Itu apa maksudmu? Dengan ini, Tidak Xiao Mei, maaf. Aku tidak bisa membantu. bukankah kita setuju untuk menulis nama kita di situ? Tidak. Xiao Mei, aku tidak ada masalah dengan itu. Hanya saja ibuku. Apa masalahnya dengan ibumu? Bukankah kamu bilang ibumu setuju? Apakah aku bersamamu? Kamu berbohong padaku. Bagaimana kamu bisa berbohong tentang hal seperti itu? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berita bahwa kakakmu menuntutmu telah menjadi topik hangat. Ibuku tahu. Semuanya tentang itu, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Dan sebelumnya bahkan jika aku memintamu mengirim ayahmu ke rumah kami. Dan sekarang dia ingin menuntutmu lagi. Kakakmu mampu melakukan apa saja. Jika suatu hari dia mengambil rumah kita lagi, orang tuaku pasti akan melompat dari gedung tolong. Berhenti berdebat. Apakah kamu masih menginginkan rumah ini? Hei Tonggu Seventure Amble. Ambil Xiao Mei. Bagaimana kalau begini? Biarkan namaku ada di rumah dulu. Dan kemudian aku akan menambahkan namamu setelah kita menikah. Lihat betapa bagusnya rumah ini. Aku sangat puas dengan semuanya. Lihat, duduk-duduk.
Kak Fan? Sister Fan, kita sudah sampai. Kamu tidak tahu betapa malunya aku. Ada begitu banyak orang di kantor penjualan. Dan dia bilang di depan mereka, dia tidak bisa mengambil keputusan. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Tidak bilang dari awal? Harus tunggu sampai aku datang. Aku bahkan memberikan KTP-ku kepadanya. Dia bilang dia tidak bisa mengambil keputusan. Aku tahu dia sangat ragu-ragu dan hanya akan mendengarkan nasihat ibunya. Seharusnya aku tidak mengandalkan dia dari awal. Sister Fan, jangan kesal. Mungkin Mr. Wang punya kesulitan sendiri. Aku tidak kesal, aku sakit hati. Aku tahu dia punya kesulitan. Kamu di Shanghai, kamu keluar bekerja. Siapa yang tidak punya kesulitan? Aku sudah bersamanya di Shanghai begitu lama. Dan tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak pernah menyerah. Dia memulai perusahaan. Dan aku membantunya dengan urusan rumah tangga. Aku membantunya mewawancarai orang, perusahaannya bangkrut. Jadi aku memperkenalkannya dengan beberapa koneksi. Dan mendorongnya untuk memulai lagi. Bukan, aku tidak berusaha. Dan aku tidak pelit. Aku akan melakukan apapun untuk membantunya mencapai apapun yang dia inginkan. Tapi bagaimana dengan yang aku inginkan? Kenapa begitu sulit bagiku untuk mencapai yang aku inginkan? Sister Fan, jangan menangis. Lagi pula, namaku tidak tertulis di rumah Yingqin. Sungguh tidak masalah kalau dia tidak menulis namamu. Pikirkan jika dia sudah mantap. Bahkan jika dia menulis namamu, dia masih bisa mengambil rumah itu. Tapi jika dia mencintaimu, hal seperti ini tidak akan terjadi, kan? Tidak. Rumahmu dibeli oleh Yingqin sendiri dengan semua uangnya. Wang Baichuan, dia hanya membayar uang muka untuk rumah itu. Dan aku akan membayar cicilannya bersamanya di masa depan. Dia jelas tahu situasi keluargaku dan betapa aku menginginkan rumah ini. Dan betapa aku ingin sebuah rumah. Tapi dia memperlakukan aku seperti ini. Aku beritahu kamu. 3 kata Feng Shui di sertifikat properti. Bukan hanya sebuah nama. Mereka adalah jaminan cintaku dan rasa aman untuk pernikahanku di masa depan. Kenapa begitu sulit? Sister Fan, aku pikir Wang yang tampan benar-benar menyukaimu. Aku bisa melihat bahwa dia sangat mencintaimu. Meskipun namamu tidak tertulis di rumah itu, dia yakin dalam hatinya bahwa rumah itu milik kalian berdua. Ya Sister Fan, banyak hal bisa dibicarakan pelan-pelan. Aku pikir kamu bisa menetapkan tanggal pernikahan dengan Mr. Wang dulu. Lalu orang tua Mr. Wang akan melihat kesungguhan kita. Dan mungkin dia akan setuju. Kalian semua adalah anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bahagia. Aku berbeda dengan kalian. Aku tahu seberapa besar jarak antara kenyataan dan ideal. Dari kecil sampai dewasa, rumahku bukanlah rumahku. Rumah itu adalah rumah orang tuaku, rumah kakak dan iparku. Aku sudah bekerja keras di Shanghai begitu lama. Kenapa aku tidak hanya ingin punya rumah sendiri? Meskipun rumah ini kecil dan di tempat terpencil tidak masalah. Itu milikku dan aku bisa tinggal di sana dengan bermartabat. Aku tidak takut suatu hari tuan tanah akan bilang dia ingin menaikkan sewa. Dan aku tidak bisa membayarnya. Aku juga tidak takut suatu hari aku akan diusirkan. Aku tidak perlu khawatir. Berkeliaran di jalan sendirian suatu hari. Aku sendirian dan tak berdaya, tidak ada yang peduli padaku. Kenapa begitu sulit bagiku? Seorang pria ingin menikahimu. Tapi dia bahkan tidak memberimu jaminan seperti itu. Rasa aman seperti itu. Apa yang bisa kuharapkan darinya? Sister Fan, dimanapun kamu berada, kamu bisa datang ke rumahku. Rumahku adalah rumahmu. Dan kamu bisa tinggal di sini selamanya. Aku juga bisa meskipun aku menikahi Yingqin. Dan punya anak. Selama kamu mau datang dan tinggal selama kamu mau. Kamu bisa tinggal di sini, kamu adalah saudariku yang sebenarnya. Dan rumahku adalah rumahmu. Aku pergi. Fan Shenmei merasa putus asa malam itu. Dia tidak tahu apakah dia membenci Wang Baichuan karena pengkhianatannya atau membenci orang yang selalu berharap sesuatu yang lain. Orang itu lemah dan tidak mampu.
Adik kecil, apa kamu sudah bangun sekarang? Apa kamu sudah merasa lebih baik? Pagi itu Wang yang tampan menelepon aku dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungimu dan meminta aku menyampaikan pesan. Apapun yang terjadi, dia paling mencintaimu. Berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Begitu katanya. Kalau tidak, kamu harus menemuinya. Aku pikir dia benar-benar mencintaimu. Dia sudah terus menelepon dan mengirim pesan WeChat kepada aku dan Guan-Guan sejak tadi malam. Aku hampir tidak tidur semalaman. Dia sudah mengagumimu sejak kecil. Perasaan seperti ini sangat mendalam dan berbeda dari yang lain. Aku pikir kamu harus menghargainya. Masalah rumah bukanlah hal yang pasti. Pasti ada ruang untuk negosiasi. Ya Kakak Fan? Jika ada, mungkin bukan tempatku untuk mengatakannya. Tuan Wang memang salah. Tapi dia juga punya kesulitannya sendiri. Ini tidak berarti kita tidak bisa saling memahami. Aku pikir untuk dua orang ini bersatu, rumah bukanlah hal yang paling penting. Tuan Wang, fakta bahwa dia benar-benar mencintaimu adalah yang paling penting. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan rumah. Banyak masalah telah terjadi di antara kita. Hanya dengan memikirkannya secara matang kita bisa menyelesaikannya. Akhirnya aku mendapat libur akhir pekan. Aku berencana pergi jalan-jalan. Jangan khawatirkan aku. Orang-orang Hai tahu, kalian tahu. Hari ini cerah di Shanghai. Sangat hangat. Aku baru sadar betapa indahnya matahari. Aku baru tahu kamu jarang makan makanan cepat saji. Mengapa kamu makan begitu banyak hari ini? Kamu bisa tambah gemuk kalau makan kue. Aku hampir lupa. Kue itu sangat lezat. Setiap potongnya sangat enak, kalian tahu. Kamu tidak boleh makan lagi. Benar-benar kamu tidak boleh makan lagi. Kakak Fan, bukankah kamu bilang kalau tidak makan dengan baik hari itu akan terbuang sia-sia? Yah, kalian tahu. Saya melakukan banyak hal. Hari ini hal-hal yang selalu ingin kulakukan saat pertama kali datang ke Shanghai. Tapi aku tak tega melakukannya. Dulu aku enggan menghabiskan uang dan waktu. Aku selalu merasa bahwa aku harus membeli rumah dan menopang keluarga. Aku tak seharusnya menyia-nyiakan waktuku di sini. Oh. Baru hari ini aku sadar bahwa hal-hal ini adalah yang paling indah dan penting. Apa kau tahu? Aku telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Aku telah kehilangan diriku sendiri. Aku lupa segalanya. Aku lupa bahwa aku pernah muda, berani, dan tanpa rasa takut. Apa yang sedang kamu lakukan, hutan kecil? Bukankah kamu sudah makan? Aku belum kenyang, tidak ada apa-apa. Yanting mentraktirku. Semua terasa enak. Aku suka kue. Berikan aku kue ini. Aku juga akan makan yang ini. Oke. Oke, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan. Makan, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Aku hanya merasa sedih melihatmu seperti ini. Dan aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Biasanya kamu tidak makan ini. Kalau kamu makan ini, kamu pasti akan bertambah berat badan dan menjadi jelek. Aku tidak ingin kamu bertambah berat badan dan menjadi jelek. Ya? Kamu tidak boleh bertambah berat badan setelah usiamu lebih dari 30 tahun. Aku harus menjaga bentuk tubuhku. Tidak apa-apa. Kak, besok aku akan diet. Jangan makan. Ini sangat mubazir. Terima kasih, Liu Qiu. Mengapa kau berterima kasih padaku? Kakak Fan? Terima kasih.
Hello. Bolehkah aku bertanya di mana Fan Shengmei? Di sana. Terima kasih. Xiao Mei. Apa yang kamu lakukan? Mengapa aku di sini? Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan di sini? Kakakku tidak menjawab panggilanku untuk menghindariku. Dan dia juga sudah mengganti perusahaannya. Aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukan tempat ini. Aku menulis surat dakwaan dan secara pribadi mengantarkannya kepadamu agar kamu bisa melihatnya. Oke, aku sudah mengerti. Kamu bisa pergi sekarang, jangan mempermalukan dirimu di sini, Siapa oke? yang mempermalukan dirimu? Siapa yang menjual rumahku dan mengambil hartaku? Memaksaku untuk menuntutmu? Xiao Mei, jangan begitu tega, oke? Kita sudah lama tidak bertemu. Dan kita akan bertemu di pengadilan. Tidakkah kamu ingin berbicara lebih banyak denganku? Oke, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, keluarlah dan katakan. Jangan katakan di sini. Terlalu memalukan. Katakan saja di sini. Terus terang, apa masalahnya? Bukankah kamu sekarang mampu? Bukankah kamu sombong? Bukankah kamu bahkan sudah menghilang? Apakah ada sesuatu Yang tidak bisa kamu katakan di depan semua orang? Oke, kamu tidak takut malu kan? Oke, aku akan mengatakannya di depan semua orang. Dan Bar can see orang. Siapa di antara kita yang tidak tahu malu? Aku yang membayar uang muka untuk rumahmu. Dan orang tuaku dan aku masing-masing membayar setengah dari cicilannya. Ada catatan transfer ban. Jadi rumah ini lebih dari setengahnya milikku. Dan aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengannya. Bagaimana jika aku menjualnya? Aku menjualnya untuk membayar perawatan medis ayah. Aku membayar biaya hidup mereka dan juga biaya hidup keluargamu. Aku membayar uang sekolah dan biaya hidup anakmu. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Dan aku pantas mendapatkannya. Oke, mari kita menuntut. Dari hari ini, aku tidak akan mengirim uang saku ke rumah setiap minggu mengenai apakah kamu harusnya kirim uang di masa depan. Jumlahnya akan ditentukan oleh pengadilan. Kamu bisa pakai saja pensiunan ayah. Memang sedikit lebih kecil. TAPI lebih baik daripada Tidar. Kenapa kamu Sama si tidak Kayla. mengirim uang ke rumah? Apa yang akan terjadi Jika pada kamu ibu tidak dan ayah? memberikan Apa pinjaman, yang akan terjadi pada Lele? Jadi berbakti kepada orang tua jika sesuatu terjadi pada ayah. Kamu bahkan tidak punya uang sekecil ini. Aku akan melawanmu sampai akhir. Aku akan menggunakan biaya hidup yang seharusnya diberikan padamu. Untuk Minai Wapengakra. Dan memintanya membantuku menunda. Perkara ini aku akan terus banding sampai aku menang. Meskipun aku kalah, lalu apa? Aku bisa menunda pelaksanaannya. Aku bisa menundamu selama 1 atau 2 tahun. Bukankah katamu aku punya uang? Aku punya uang tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Fan Xingying, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini dikirim oleh klien. Apa kamu mau minum? Baiklah. Kamu bertemu kakakmu, ya? Aku tidak tahu bagaimana kamu mendengar bahwa aku ada di sini. Aku sedang bekerja ketika dia menghadang jalanku. Dan kemudian, di depan semua orang aku mengatakan apa yang selalu ingin ku katakan padanya. Dengan suara sangat keras, aku juga memberitahunya. Bukankah kamu mau menuntutku? Baiklah, aku akan melawan sampai akhir. Terima kasih, Andi. Adalah kamu yang membuatku sadar bahwa tanpa sadar aku mundur ketika menghadapi masalah. Juga kamu yang mengajarkanku untuk proaktif. Hari ini aku mencobanya pada kakakku dan hasilnya sangat bagus. Sepertinya aku telah mengenali diriku yang baru. Semua ini berkat kamu. Sebenarnya kamu mengerti kebenaran. Dan konsekuensinya kamu benar-benar tidak bisa berkompromi. Aku harus teguh kali ini. Even meskipun ibuku berlari ke arahku dan menangis, aku tidak akan pernah menyerah. Aku ingin membuat diriku lebih kuat. Kamu sudah sangat kuat. Tidak peduli saudara perempuan mana di lantai 22 yang mengalami masalah. Kamulah yang pertama kali maju. Kamu benar-benar kuat. Dan berani. Aku akan membuat diriku lebih kuat.
Xiao Mei. Baichuan duduk. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Bagaimana dengan tahun ini? Terima kasih banyak sekali. Aku mengundangmu ke sini untuk berterima kasih. Kau telah memberiku dukungan psikologis terbesar selama lebih dari setahun. Benarkah? Saudaraku mengalami kecelakaan. Ayahku terkena stroke. Saudaraku di penjara. Bagaimanapun ketika aku terjepit, hal pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah kamu. Aku akan datang kepadamu, karena aku tahu, selama aku menemukanmu, kau pasti ada di sana. Aku bisa melemparkan segalanya padamu. Tapi aku tidak pernah memikirkanmu. Mengapa? Aku seharusnya melakukan itu. Dan kadang-kadang aku merasa, seperti apa yang aku lakukan tidak ideal. Tidak sebanyak saudara perempuanmu di lantai 22. Kamu harus lebih berterima kasih pada mereka. Dan aku sangat berterima kasih pada mereka. Mereka sangat baik padaku. Tapi orang yang paling aku sesali adalah kamu. Hai Chuan. Kamu seusia denganku. Asal yang sama. Berjuang untuk mendapatkan pijakan di Shanghai. Tapi mengapa aku harus menuntut begitu banyak darimu? Aku akan melemparkan padamu hal-hal yang aku putus asa. Aku juga ingin kamu melakukannya dengan baik. Sampai aku puas. Mengapa aku harus? Aku mengerti sekarang. Aku menggunakanmu sebagai penyelamat hidup. Jadi aku berpegang padamu. Aku menyandera kamu. Maaf Baichuan. Aku berhutang budi besar padamu. Xiao Mei, apakah kamu mau membiarkan aku melakukan sesuatu? Itu bergantung padaku. Tidak. Aku tidak bisa menemukan orang lain. Orang tidak mudah ditemukan. Semua orang suka kue dengan hiasan, tapi tidak mau mengirim arang saat dibutuhkan. Baichuan, kamu sudah banyak merepotkan aku. Itu juga menyakiti orang tuamu. Aku benar-benar gila mengejar kamu. Maaf, aku seharusnya tidak begitu egois. Aku seharusnya tidak menggunakan kamu dengan sembarangan. Maaf. Aku mengerti. Mengerti. Xiao Mei. Biar aku tanya sesuatu. Kamu sudah bicara banyak. Apakah ini tentang rumah? Apakah karena namamu tidak tertulis di rumah? Itu sebabnya kamu putus denganku. Tidak. Kamu tidak salah tentang rumah. Aku tidak membayar sepeser pun. Aku benar-benar tidak masuk akal. Aku seharusnya tidak melampiaskan kemarahan padamu. Kamu tahu, aku merasa jelek hari itu. Sangat memalukan. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa aku Fan Sheng Mei menjadi seperti itu? Aku melihat Xiao Qiu, lihat Guan Guan. Mereka semua membayar untuk cinta, untuk mencoba mengubah aku. Aku sudah banyak berpikir. Baichuan, Aku sudah memperlakukan kamu sebagai penyelamat. Aku bahkan tidak tahu apakah aku mencintaimu, atau karena aku tidak bisa menanggung beban keluargaku. Aku tidak akan menyerah padamu. Kamu memperlakukan aku dengan sepenuh hati. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Urusan keluargaku seharusnya aku yang urus. Daripada memaksakan ini padamu atas nama cinta. Jadi hubungan yang sakit ini harus diakhiri. Jika suatu hari kita bisa memulai lagi, aku juga berharap begitu, memulai lagi sebagai individu yang mandiri. Aku harus belajar berdiri sendiri. Aku berhak meminta cinta. Aku berhak memilih. Apakah kamu berdiri di samping Wang Baichuanmu? Ini yang ingin ku sampaikan padamu. Oke.
Aku menemukan beberapa untukmu. Beberapa kasus sengketa hak milik. Bukankah kakakmu akan menuntutmu? Aku juga membantumu menemukan beberapa ketentuan hukum dan beberapa kasus. Hanya untuk referensimu. Terima kasih telah mengatakan itu padaku hari ini. Terima kasih telah membuatku merasa masih ada harapan. Benarkah? Selamat tinggal. Halo, halo, apakah ini Fen Shumei? Kamu siapa? Saya dari pengadilan Nantong. Saya menelepon hari ini untuk memberitahu Anda. Kasus Anda sebelumnya? Penggugat telah mencabut gugatan. Benar, saya sengaja memberitahu Anda sebelumnya. Saya ingin Anda berlibur dengan tenang. Apakah yang Anda katakan benar? Benar. Prosedur telah selesai tanpa kesalahan. Anda bisa tenang. Terima kasih. Saya nama belakang Anda? Saya bisa mengunjungi Anda ketika kembali ke Nantong. Tidak, wanita cantik. Sepupu saya sangat menyukai Anda saat SMP. Biar saya sampaikan pesannya. Bagaimana denganmu? Sangat bijaksana. Dia juga mengucapkan terima kasih padaku, kakak. Tidak seperti wanita cantik lainnya. Bahkan merobek catatan itu di tempat. Berjumpa denganmu seperti ini hari ini. Tentu saja saya ingin membantu. Oke, semoga beruntung. Oh, benar. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saudari-saudari, adik laki-laki saya mencabut gugatan. Pengadilan baru saja memberitahu saya. Selamat untuk saya, haha.